Oke, selamat siang Pak Greg dan para penonton. Oke, kami tadi sudah melihat apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Greg melalui video dari channel YouTube Pak Greg tadi. Oh ya, perkenalan dulu. Saya Alesius Henry Juan Erlangga dengan NIM 21D10211 dan teman saya Mikael Cahyo Pertisan ini dengan NIM 21D10181. ya. Oke, itulah kami dari FEB teman-teman. Ya. Sini kita tadi melihat video penjelasan Pak Greg tentang epistemologi. Jadi ini yang mau nyamain pendapat siapa dulu? Mas Wisang dulu ya. Kalau sepenangkapan saya, epistemologi itu cabang filsafat yang itu mempelajari atau mempertanyakan kembali sebuah hal yang mendasar kan. Maaf ya, ini gluduk ini perlu dipertanyakan apakah gluduk ini ciptaan Tuhan atau tidak. Tidak. Jangan ke situ dulu. Epistemologi. Oke, kalau menurut saya tuh epistemologi setelah saya lihat penjelasan Pak Greg tadi itu seperti dasar-dasar dari sebuah pengetahuan ya. Jadi bagaimana pengetahuan itu dapat terciptakan, apa saja sih di dalamnya itu ada apa saja. Lalu kan berbagai macam epistemologi itu ada beberapa ya setelah kita melihat dari video Pak Greg tadi. Kalau setelah yang tadi penangkapan kita itu ada epistemologi metafisik, lalu kritis, sama yang terakhir itu ada skeptis. Ya, ada skeptis. Kalau menurutmu yang metafisik itu gimana? Yang metafisik itu menurutku ilmunya itu mempertanyakan sebuah hal yang tidak bisa dideskripsikan secara fisik. Contohnya ya itu tadi yang seperti dicontohkan Pak Greg, agama, terus mungkin kayak weton atau mungkin ya hal-hal yang berbau astral lain itu kan nggak bisa kita cirikan secara fisik alias secara ilmiah gitu. Ya, jadi sesuai dengan namanya metafisik tadi ya. Jadi hal yang tidak menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak bisa disentuh. Bedanya kan ini metafisik, jadi yang bukan fisik ya, gitu. Tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang, nggak bisa dipegang. Iya, beda. Udah. Oke. Itu yang metafisik. Jadi epistemologi mengenai pengetahuan apa yang tidak bisa terlihat atau disentuh atau diraba gitu. Ya. Lalu yang kritis nih. Kritis itu ya epistemologi ini mempelajari sebuah hal atau sebuah ilmu itu secara kritis. Jadi nggak cuma asal gitu loh. Ini dari Juan. Iya benar. Jadi epistemologi yang dipelajari itu secara kritis, jadi memiliki tahap-tahap, banyak tahap. Jadi bagaimana mengetahui pengetahuan itu secara detail, mulai dari kita melihat lalu hingga mengambil kesimpulan mengenai pengetahuan itu. Ya. Jadi kita mencari tahunya itu secara detail dan memiliki tahapan yang ya mungkin pasti itu tahapannya, karena kan karena kan kritis ya. Setiap tahapan memiliki dampak dengan tahapan yang lainnya gitu. Bertahap. Lalu yang skeptis Mas Wisang. Terakhir ya ini skeptis itu kita jangan langsung mengiyakan sesuatu lah. Kalau ini dalam epistemologi yang ini tuh kita tuh harus skeptis dulu. Jadi misalkan ada anggapan orang perceraian di Indonesia menurun, jangan skeptis dulu, jangan percaya dulu, kita harus buktikan dulu dong. Misalkan ya kita cari data perceraian di Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, nah gitu kan. Kita kan harus skeptis dulu untuk mencari tahu sebenarnya itu benar apa enggak. Kalau dari aku beda Mas Wisang. Malah skeptis itu kita mengawalnya itu dari skeptis gitu. Jadi
ada sebuah pernyataan lalu kita wah ini bener atau enggak nih. Nah jadi kita setelah itu kan setelah skeptis kita ingin tahu mengenai hal-hal yang lain. Jadi diawali dari skeptis kalau menurut aku. Ya pendapat kan beda-beda ya teman-teman. Kalau ini kan lebih ilmiah. Oh enggak, saya ada ilmiah. Tidak begitu. Terus Lanjut. Di epistemologi ini kan ada nih pertimbangan dan dasar. Kita bahas pertimbangannya dulu. Ya. Ada strategis, kebudayaan dan pendidikan. Silakan Mas Gusang. Ya kalau pertimbangannya ya jelas ya kalau epistemologi ini untuk secara strategis ini dipertimbangkan karena ya kalau kita untuk membuat suatu strategi kita harus mempertanyakan kembali dong apakah strategi ini benar-benar diperlukan atau mungkin apakah strategi ini akan tujuannya akan tercapai dan lain sebagainya. Ya. Terus Kebudayaan. Ya strategi seperti tadi setuju sama Mas Gusang. Jadi harus memiliki strategi dulu dan strategis itu ya berarti kayak banyak ya strategi. Jadi mulai dari pemosisian kita sebagai itu sebagai yang mencari tahu seperti itu. Lalu pertimbangan selanjutnya kebudayaan tuh kita juga mempertimbangkan kebudayaan apa yang ada di tempat di mana kita sedang mencari tahu pengetahuan itu. Jadi pengetahuan asalnya dari mana, kita juga mempertimbangkan hal itu. Ya. Terakhir pendidikan. Oh, ini jelas banget ya pendidikan. Oh iya jelas. Karena ya setiap pendidikan orang berbeda-beda dan menghasilkan sebuah pemikiran yang pasti berbeda juga sih. Ya. Menurutku gitu. Ya mau nambahin aja epistemologi ini penting buat mungkin dimasukkan untuk pendidikan karena ya ini bermanfaat untuk mahasiswa. Jadi kita sebagai mahasiswa kalau semisal di kehidupan nyata nggak langsung satset tapi kita pertimbangkan dulu sebelum bertindak gitu loh. Jadi kita mempertanyakan kembali apakah kegiatan ini atau yang akan kita lakukan ini benar-benar pas atau sudah benar sesuai gitu. Nah, perlu dipikirkan dengan berbagai pertimbangan. Ya karena tahu sendiri apalagi di negara Indonesia memiliki ya macam-macam lah, ada agama beda, etnis beda, kebudayaan. Sampangan sama Pedurungan itu pun beda mungkin kebudayaannya. Bedanya Sampangan sejuk, Pedurungan panas ya, orangnya emosian jadinya. Wow. Lanjut ke dasar-dasarnya. Dasar ini ada lumayan banyak ya. Iya banyak sih. Ada pengalaman, ingatan, kesaksian, minat dan rasa ingin tahu. Terus ada pikiran dan penalaran, terus ada logika, bahasa, lalu kebutuhan hidup manusia. Itu emang dasar-dasar dari kehidupan ini kan banyak ya, apalagi pengalaman yang menciptakan sebuah ingatan gitu. Jadi setiap kita memiliki sebuah pengalaman pasti kita mengingat-ingat apa aja sih yang terjadi di pengalaman kita itu. Bisa jadi hal buruk, bisa jadi hal baik. Contohnya ya kalau semisal amit-amit ada kecelakaan pesawat ya diteliti dan dicatat hasilnya apa. Nah itu untuk pembelajaran berikutnya. Nah itu biar tidak terjadi lagi. Nah itulah pentingnya pengalaman. Terus kalau ada kesaksian, dengan kita nyatet itu ada ingatan, terus ada kesaksiannya. Terus kita juga harus menumbuhkan rasa ingin tahu lah, terus kita juga harus minat jika ingin mendalami sesuatu. Kalau kesaksian tuh mungkin enggak jadi orang yang ngelihat aja mungkin. Tapi terbentuk pengalaman sih. Nanti ketika orang ngelihat misalnya tadi nggak harus pesawat jatuh sih ya Pak ya. Loh, cukup pesawat jatuh itu kan salah satu contoh konkret. Iya, jelas sekali ya. Iya. Orang yang lihat, ada yang lihat. Terus jadi minat dan ingin tahu. Wah. Iya, apaan tuh? Apaan tuh? Apaan? Enggak. Jadi rasa ingin tahu ketika ada sesuatu hal terjadi itu harus muncul. Iya. Terus lalu dinalar juga dong. Penalarannya. Wah,
ini tadi belok ke kiri berarti mungkin mesin kirinya ada masalah, mungkin bisa dinalar deh Bang, gitu. Atau terguncang dulu tuh ada turbulensi ya. sepertinya ya. Pakai logika juga bener. Itu logika tuh juga perlu loh, kalau nggak pakai logika nggak ketemu nanti pesawatnya. Udah ketemu. Nah, nanti timnya bingung, ini investigasinya bingung. Tapi logika orang bisa beda-beda apa pasti logikanya seperti itu sih? Nggak usah. Tapi kayak logika kan ya sebenarnya satu, cuman entah kenapa tuh setiap orang tuh berbeda-beda karakternya gitu. Jadi menciptakan logika yang berbeda gitu. Sudah. Oh iya. Logika itu kan pendapat. Iya, logika itu pendapat Masing-masing. Tapi pasti sih gitu. Oh ya sudah, udah. Bahasa. Ini kalau kita belajar bahasa lain kita ya asalkan yang bahasa masuk astral ya, beda ya. Terus yang terakhir itu kebutuhan hidup manusia. Ya jelas butuh sih. Ya kita menentukan tempat tinggal itu pun kita perlu menanyakan apakah posisinya sudah bagus. Apa ya, itulah terkait kebutuhan hidup manusia. Jadi banyak pertimbangan karena kebutuhan hidup manusia pun juga banyak ya, sesuai dengan ya kemampuannya atau pendidikannya, macam-macam lah intinya gitu. Ya, jadi gitu Pak Greg dan teman-teman, itu yang kami dapat dari videonya Pak Greg tadi. Yang cukup bermanfaat untuk kita ke depannya sehingga cukup seru pembahasannya. Filsafat seru. Saya udah ikut. Ya udah. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Oke.